Lukas 19 ayat 10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Terima kasih. Lukas 19 ayat 10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Terima kasih, thank you. Dadah. Lukas 19 ayat 10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Terima kasih. Lukas 19 ayat 10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Terima kasih. Lukas 19 ayat 10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Terima kasih. Lukas 19 ayat 10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Terima kasih. Lukas 19 ayat 10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Terima kasih. Lukas 19 ayat 10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Terima kasih. Adik-adik, selamat pagi. Pagi hari ini kembali lagi kita berjumpa untuk sama-sama kita akan beribadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Miss percaya kita semua dalam keadaan sehat diberkati Tuhan dan kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita bangkit berdiri, sama-sama kita nyanyikan pujian Bapakku Datang sebelum kita buka ibadah ini dengan doa. Yang
semua tutup mata, torang mau berdoa sebelum torang mau mulai ibadah pada pagi hari ini. Bapa Surgawi, pagi hari ini kami bersyukur karena Tuhan Yesus baik. Kembali lagi kami dipertemukan untuk beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus pimpin ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini dari awal sampai akhir, biar berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami boleh bersuka cita, memuji, memuliakan nama Tuhan, mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berikan kami kebebasan untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami mau serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Kami mau buka di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. siapkan hati kita, biarlah firman yang kita dengar boleh menjadi berkat bagi kita semua. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat pujian yang berkata, "Ku buka hatiku."
Tuhan, haleluya. Semangat pagi, selamat hari Minggu bagi kita semua. Dan puji Tuhan adik-adik, Miss percaya semua kita yang ada di rumah sudah mempersiapkan Alkitab kita untuk kita segera mendengarkan firman Tuhan, amin. Dan sebelumnya kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu pagi hari ini. Di tengah-tengah ibadah kami boleh memuji memuliakan Engkau. Dan saat ini kami akan memberi kehidupan kami, hati kami, pikiran kami fokus untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Biar kiranya Tuhan memberikan kami hikmat, pengertian yang benar akan setiap firman Tuhan yang akan kami dengar sebentar, yang akan memberkati kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Ini doa syukur kami siap dengar firman-Mu. Kami percaya Tuhan yang memberkati dan mengurapi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Adik-adik ini berkati Tuhan. Tetap semangat, tetap kita setia dan terus setia dalam kita mengiring Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini terdapat dalam Kejadian pasalnya yang ke-22, ayatnya yang ke-7 dan ayatnya yang ke-8. Sekali lagi, Kejadian 22 ayat 7 dan ayat 8, kita akan baca kebenaran firman Tuhan di pagi hari yang indah ini. Ayat yang ke-7, lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, "Bapa," sahut Abraham, "Ya anakku." Bertanyalah ia, "Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Ayat 8, sahut Abraham, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku." Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Puji Tuhan. Adik-adik yang diberkati Tuhan, Miss yakin percaya semua kita sudah pernah dan sering mendengar cerita tentang Bapak Abraham, ya. Sudah ada lagunya juga tentang Bapak Abraham. Nah, kita tahu bersama bahwa Bapak Abraham itu adalah Bapak semua orang percaya, Bapak orang percaya, yaitu dia memiliki kepercayaan yang luar biasa kepada Tuhan, kepada Bapa atau kepada Allah yang dia sembah. Dan kepercayaannya itu, kehidupan yang terus mempercayai Tuhan itu selalu terbukti, ya. Nah, puji Tuhan adik-adik, kebenaran firman Tuhan dengan perikop di atas kita sudah lihat bersama bahwa kepercayaan Abraham itu diuji karena Allah tahu ini Bapak Abraham ini sungguh dia sangat-sangat mempercayai Tuhan. Jadi apapun yang Tuhan katakan dia percaya, apapun yang Tuhan sampaikan melalui malaikat-malaikatnya dia percaya. Tidak ada satu yang dia tidak percaya. Semua perkataan-perkataan Tuhan, perkataan-perkataan Allah dia percaya, karena benar-benar ini Bapak Abraham ini Bapak segala orang percaya, ya, yang sangat menaruh kepercayaan yang sesungguhnya hanya kepada Tuhan. Nah adik-adik, kita tahu bersama bahwa ini Bapak Abraham ini sudah lama menantikan seorang anak, ya. Kalau seorang tua berarti memiliki seorang anak, ya, pasti sudah memiliki seorang anak. Nah ini Bapak Abraham ini nanti dia umur 100 tahun dengan istrinya, Bapak Abraham istrinya adalah Sarah. Nah nanti dia berumur 100 tahun baru dia memiliki seorang anak laki-laki. Nah bayangkan adik-adik, sudah tua. Bagi manusia itu tidak mungkin memiliki seorang anak karena sudah lanjut usia atau sudah tua, apalagi sudah umur 100 tahun. Tetapi karena dia percaya perkataan Tuhan itu selalu ya dan amin, maka dia menjalankan terus apa yang menjadi kehendak Tuhan atau perintah Tuhan. Nah dia percaya bahwa apa yang dijanjikan oleh Tuhan kepada Bapak Abraham pasti akan terlaksana atau digenapi. Nah ini Bapak Abraham sudah 100 tahun, ya, umurnya, baru dia dikaruniai atau diberkati dengan seorang anak laki-laki. Nah siapa tahu anaknya Bapak Abraham siapa?
Ya, ada dua anaknya ya, ada Ismail dan ada Ishak, anak yang dari istrinya Sarah, yaitu Ishak. Nah, anak yang sesungguhnya yang dari rahim istrinya yaitu Sarah, namanya adalah Ishak. Nah, setelah dikaruniai anak oleh Tuhan kepada Abraham, yaitu seorang anak laki-laki yang bernama Ishak, dan Tuhan melihat kesungguhan hati Bapak Abraham, Tuhan melihat kesetiaan dari Bapak Abraham. Dia tidak pernah tidak percaya kepada Tuhan. Dia selalu menuruti apa yang menjadi perintah Tuhan. Dimanapun Tuhan perintahkan, dia selalu pergi, dia selalu lakukan. Nah, maka di dalam ayat 22 ini Tuhan menguji kepercayaan Abraham. Nah, kepercayaan Abraham diuji oleh Tuhan. Nah, setelah dia mendapat anak, sudah lama dia menantikan anak, setelah dia dapat, maka Tuhan menguji. Nah, karena Tuhan tahu ini Bapak Abraham ini sudah lama sekali atau sudah lama menantikan seorang anak. Nah, dan nanti sudah tua baru dia dikaruniai seorang anak. Kemudian dia diuji oleh Tuhan. Kepercayaan Abraham itu diuji oleh Tuhan. Nah, dalam ayat yang pertama, setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham. Lalu sautnya, ya Tuhan. Ayat 2, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Adik-adik, setelah sekian lama ini Bapak Abraham menanti seorang anak, dan setelah diberikan atau digenapi janji Tuhan kepada Abraham, Tuhan mau ambil ini anaknya Bapak Abraham, yaitu Ishak. Dalam ayat 2 jelas dikatakan Tuhan ingin mencoba Abraham atau menguji Abraham dengan mengatakan bahwa firman-Nya ayat 2, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran. Nah, adik-adik, ini Tuhan Allah memerintahkan kepada Bapak Abraham untuk mempersembahkan Ishak sebagai anak tunggalnya, anak satu-satunya, anak yang didapat nanti di umur yang sudah lanjut atau sudah tua, yang bagi manusia itu mustahil. Dan saat ini, dalam cerita saat ini, malah Tuhan Allah itu mencoba Abraham dengan menyuruh Abraham mempersembahkan Ishak sebagai korban bakaran. Nah, kalau pada waktu zamannya dulu, zamannya Bapak Abraham, zamannya cerita-cerita Alkitab dulu, kalau mempersembahkan itu bukan seperti sekarang, persembahan itu berupa berkat yang Tuhan beri, contoh uang atau apapun yang Tuhan berkati mungkin dalam kehidupan kita, itu yang disebut persembahan. Tetapi kalau zaman dulu, persembahan itu sebenarnya adalah korban-korban sembelihan atau korban-korban bakaran, seperti kambing domba atau ternak-ternak yang Tuhan perintahkan untuk disembelih atau menjadi korban bakaran. Kemudian dibuatkan api dan ditaruh itu ternak atau hewan yang Tuhan minta itu, kemudian dibakar, dan bau dari binatang itu itulah yang menjadi persembahan yang menjadi persembahan kepada Tuhan. Nah, tetapi di sini bukan binatang atau bukan lembu atau bukan domba yang dipersembahkan yang Tuhan minta, tetapi adalah seorang anak, dan anak itu adalah anak dari Bapak Abraham, yaitu namanya Ishak. Nah, di sini Tuhan menguji. Nah, Tuhan menguji Bapak Abraham dengan mengorbankan Ishak sebagai korban bakaran. Nah, pada salah satu gunung yang akan Tuhan katakan kepada Abraham. Nah,
Kemudian ini Bapak Abraham, dia tidak, oh Tuhan, Ishak, Tuhan baru memberikan Ishak kepada hambamu ini, atau bahasa Melayu bilang, Tuhan baru kasih anak pak kita, kok kepa Tuhan semua ambil ulang dengan mempersembahkan atau dipersembahkan sebagai korban bakaran, mau berikan kepada Tuhan. Paling kalau kita yang ada di sini ya, seperti itu jawabannya kepada Tuhan. Masa Tuhan baru kasih kok Tuhan semua ambil ulang. Pasti kalau ada yang orang tua menonton pagi hari ini, pasti tidak rela, pasti tidak mau kalau anaknya dipersembahkan ya, seperti yang Abraham lakukan kepada Ishak. Nah, Abraham tidak seperti itu, adik-adik yang diberkati Tuhan. Malah Abraham dengan taatnya dia, dengan kepercayaan yang dia miliki, dengan sikap hati yang tenang, dia menuruti apa kata Tuhan. Dia menuruti perintah Tuhan. Siapa yang bisa seperti Bapak Abraham, adik-adik yang ada di rumah? Apapun yang Tuhan perintahkan, dia turuti dengan taat, tidak membangkang, tidak orang Belanda bilang nyanda melawan, nyanda menyau. Pokoknya apa yang diperintahkan Tuhan itu selalu Bapak Abraham turuti, selalu Bapak Abraham taat untuk melakukannya. Nah, di sini kalau mau pikir secara manusia tidak mungkin. Contoh, Miss Alin mau kasih Eudia, anak Miss Alin, untuk dipersembahkan menjadi korban bakaran, taruh di atas kayu, kalau itu mau dibakar, persembahkan. Tidak mungkin. Nah, kalau mau pikir secara manusia, adik-adik. Tetapi kalau orang memiliki iman seperti Bapak Abraham, percaya bahwa Tuhan pasti menyediakan korban bakaran itu untuk mengganti anaknya, pasti kita juga bisa sama seperti Bapak Abraham. Amin. Kita harus memiliki iman, kepercayaan yang sungguh seperti Bapak Abraham. Nah, dia percaya bahwa walaupun Tuhan sudah berkata demikian, bahwa anaknya Ishak, satu-satunya anaknya Ishak itu harus dipersembahkan, harus diberikan kepada Tuhan sebagai korban bakaran, tetapi dia percaya Tuhan pasti menyediakan. Ya, amin. Puji Tuhan, Tuhan pasti menyediakan. Itu menjadi kepercayaan dari Bapak Abraham. Nah, ayat 3 berkata, keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham, ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Nah, dia taat dan dia langsung melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan pada waktu itu. Nah, adik-adik, bukan main ketaatan dan kepercayaan Bapak Abraham. Haleluya. Bapak Abraham itu Bapak yang sungguh luar biasa kepercayaannya itu kepada Tuhan. Dia sungguh taat kepada Tuhan. Nah, ketika sampainya di tempat atau di tujuan di mana Tuhan perintahkan kepada Abraham untuk mempersembahkan Ishak sebagai korban bakaran, maka Ishak bertanya dalam ayat yang ke-7. Lalu karena Ishak tahu pasti ada hewan atau domba sembelihan yang akan dikorbankan di atas mezbah bakaran ya, atau di atas tempat bakaran untuk mempersembahkan kepada Tuhan. Nah, Ishak berkata dalam ayat 7, lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, Bapa, dia memanggil bapaknya, yaitu Bapak Abraham. Bapa, jawab Abraham, jawab bapaknya atau papanya. Ya anakku, bertanyalah ia, yaitu Ishak. Ishak bertanya kepada bapaknya, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Adik-adik, sebagai orang tua, mungkin adik-adik bisa tanya kepada orang tua ya, yang ada di rumah masing-masing. Sebagai orang tua mendengar perkataan ini, kalau kita ada di posisi Bapak Abraham waktu itu, pasti akan sangat sakit. Karena Ishak bertanya kepada bapaknya Abraham, yang Bapak Abraham tahu bahwa anaknya lah yang akan menjadi korban saat itu.
korban bakaran yang akan dipersembahkan kepada Tuhan. Secara manusia pasti dalam hati Abraham pasti sedih, sangat terpukul, sangat sedih dengan pertanyaan Ishak pada waktu itu. Dan ayat 8 Abraham berkata, sahut Abraham bapaknya, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Jadi setelah berada di tempat, di tujuan di mana Allah perintahkan, setelah Ishak bertanya, Bapak, mana korban yang akan dipersembahkan? Karena semua bahan sudah tersedia, kayu sama api sudah tersedia, tinggal korban bakarannya atau dombanya di mana. Nah, ini Bapak Abraham dengan tenang, dengan percaya, sekali lagi dengan keyakinan yang sungguh, dengan selalu taat kepada Tuhan, dia dengan tenang menjawab kepada anaknya, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya. Amin. Haleluya. Dengan tenang dia menjawab, dengan kepercayaan yang tidak setengah-setengah, tapi kepercayaan yang sungguh-sungguh dia berkata demikian. Dan apa yang terjadi adik-adik? Betul apa yang menjadi kepercayaan dari Bapak Abraham, karena dia percaya bukan setengah-setengah, dia percaya bukan dia percaya itu dengan sungguh-sungguh, bukan dengan ada kan nilai percaya, oh saya percaya Tuhan, serta berdoa atau serta sudah berkata demikian, mana mungkin, tidak mungkin itu terjadi. Nah, kadang seperti itu kita sebagai manusia yang kurang percaya kepada Tuhan. Jadi adik-adik, kalau sudah menaruh kepercayaan sepenuhnya kepada Tuhan, harus percaya betul-betul, jangan ada ragu lagi. Karena kita percaya itu Allah yang kita sembah itu Allah yang maha kuasa, Allah yang maha tahu, Allah yang dahsyat dan luar biasa, yang ajaib, yang sanggup melakukan segala perkara. Amin. Jadi setelah kita menaruh kepercayaan kita kepada Tuhan, maka betul-betul percaya. Seperti Bapak Abraham di cerita pagi hari ini, dia percaya sungguh bahwa Allah menyediakan anak domba itu. Nah, dan betullah terjadilah dalam ayatnya yang ke-11. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham, sahutnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, malaikat Tuhan itu berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Nah, adik-adik, ternyata Tuhan tahu sampai di mana kepercayaan Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan melihat benar bahwa Abraham itu sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Amin. Abraham itu takut akan Tuhan. Abraham itu taat dan setia akan apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupannya. Nah, kita juga sebagai anak-anak sekolah minggu harus jadi seperti Bapak Abraham yang mau memegang kepercayaan sungguh hanya kepada Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan menyediakan segala sesuatu dalam hidup kita. Amin. Tidak ada satupun yang Tuhan tidak bisa lakukan dalam hidup kita. Semua Tuhan bisa lakukan, asalkan kita mau benar-benar percaya, bukan cuma sekedar dari perkataan, tetapi dari hati kita timbul kepercayaan, timbul iman yang sungguh, yang luar biasa bahwa Tuhan sanggup menyediakan. Amin. Dan Tuhan sudah menyediakan, bukan cuma sanggup, tetapi Tuhan sudah menyediakan. Tinggal bagaimana dari kehidupan kita sebagai anak-anak sekolah minggu. Apakah kita benar-benar mau percaya kepada Tuhan? Apakah kita tidak bimbang dan ragu sedikit pun? Apakah kita tidak takut atau cemas dengan segala sesuatu yang kita hadapi? Tetapi kita mau benar-benar percaya dan berserah kepada Tuhan. Amin. Kita mau menaruh kepercayaan kita sepenuhnya hanya kepada Tuhan, karena Dialah yang sanggup melakukannya dalam kehidupan kita, sehingga kita boleh melihat pertolongan Tuhan itu sungguh indah pada waktunya. Amin. Sungguh ajaib, tidak pernah terlambat pertolongan Tuhan. Dan keyakinan kita kepada Tuhan itulah yang membuktikan bahwa janji Tuhan akan digenapi bagi setiap kita
yang benar-benar taat dan setia kepada Tuhan, takut akan Tuhan, terlebih kita mau menaruh kepercayaan kita sepenuhnya hanya untuk Tuhan. Amin. Tidak ada tempat lain atau tidak ada orang lain, tidak ada kepercayaan yang lain yang kita taruhkan, hanya kepercayaan kepada Tuhan yang kita percayai, yang kita imani, yang kita tahu selama ini bahwa Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang luar biasa. Amin. Puji Tuhan. Dan terbukti nyata bahwa kepercayaan Abraham itu telah teruji, ya, karena dia taat dan dia percaya bahwa Tuhan menyediakan, dan maka Ishak selamat dan mereka mendapatkan korban bakaran yang sesungguhnya itu domba yang ada di sekitar tempat itu. Nah, dan disitulah mereka mempersembahkan sebagai rasa syukur mereka karena pertolongan Tuhan yang ajaib. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita mau tetap percaya kepada Tuhan. Hari-hari ini kita mau tetap kuat dan memiliki kepercayaan yang sungguh kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Dan ayat sebagai ayat hafalan, ayat 8 ya. Kejadian 22 ayatnya yang ke-8, ayat yang sudah kita baca tadi ya. Saat Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan sekali lagi selamat hari Minggu, selamat kita menikmati berkat Tuhan di pagi hari yang indah ini. Haleluya. Puji Tuhan adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saatnya kita akan meletakkan persembahan kita, biarlah kita berikan yang terbaik bagi Tuhan. Kita angkat pujian yang berkata, janganlah jemu berbuat baik. Adik-adik, kita akan tutup ibadah Perna pada pagi hari ini, dan kita angkat pujian yang berkata, El Shaddai, El Shaddai, tak usah takut. Tak usah
mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita satu di dalam doa. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa dalam sorga, di mana Tuhan telah pimpin ibadah kami pada pagi hari ini. Tuhan terus menyertai setiap hamba-hambamu yang telah mengambil bagian dalam ibadah sekolah minggu, juga beserta anak-anak yang telah mendengarkan dan telah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kiranya terus Tuhan memberkati. Kami percaya berkat-berkat-Mu akan melimpah atas kehidupan kami semua. Oleh dan sebab itu Tuhan, biarlah Tuhan berkarya dalam kehidupan kami. Kami akan mengakhiri ibadah sekolah minggu di hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Miss yakin dan percaya adik-adik bisa diberkati dengan ibadah online kali ini. Sampai jumpa minggu depan. Happy Sunday.